Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Eva Nur Eviana dengan NPM 25710012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia terkait dengan analisis dan penyelesaian masalah pada dua studi kasus, yang mana studi kasus yang pertama yaitu terkait dengan kepemimpinan adaptif di era kerja hybrid. Studi kasus yang kedua terkait dengan budaya organisasi dan keberanian berinovasi. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan tantangan kepemimpinan di tengah perubahan dunia kerja. Nah, perubahan lanskap dunia kerja pasca pandemi ini telah mendorong banyak organisasi untuk mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel serta mempercepat transformasi digital. Namun perubahan struktural ini tidak serta-merta diikuti oleh kesiapan kepemimpinan dan budaya organisasi yang adaptif. Nah, dua studi kasus berikut mengangkat dua sisi tentang itu, yang mana yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana kepemimpinan perlu beradaptasi dalam menjaga keterikatan atau engagement karyawan di tengah kerja hybrid. Terus yang kedua yaitu bagaimana budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada kepatuhan dan penghindaran risiko dapat menghambat keberanian berinovasi. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu terkait dengan rumusan masalah yang ada di dua studi kasus ini, yang mana kita perlu mencari apa sih akar masalah yang dihadapi oleh perusahaan Nusantara Digital pada kasus 1 terkait kepemimpinan di era kerja hybrid, dan apakah akar masalah yang dihadapi oleh PT Hijau Lestari pada kasus 2 terkait budaya organisasi dan inovasi. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana solusi dan strategi kepemimpinan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada masing-masing kasus. Terus untuk yang terakhir yaitu apakah persamaan dan perbedaan pembelajaran dari kedua kasus tersebut. Nah, di sini ada kerangka teori kunci, yang mana yang pertama yaitu terkait dengan kepemimpinan adaptif. Nah, yang mana kepemimpinan adaptif ini sendiri menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan menggunakan konteks kerja. Terus untuk kerangka teori kunci yang kedua yaitu terkait dengan servat dan authentic leadership. Ini melayani tim dan konsisten antara nilai dan tindakan. Kerangka teori kunci yang ketiga terkait dengan employer engagement, yang mana ini keterikatan emosional dan kognitif karyawan pada pekerjaan. Kerangka teori kunci yang keempat terkait dengan budaya organisasi dan inovasi, yang mana nilai bersama yang mendukung atau menghambat risiko. Kerangka teori kunci yang kelima yaitu terkait dengan psikologi safety, yang mana ini rasa aman berpendapat, mencoba, dan mengakui kesalahan. Terus untuk yang terakhir yaitu Coulter's next step change model, yang mana ini kerangka menyusun rencana aksi perubahan organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu kita memasuki kasus 1 yang mana terkait dengan kepemimpinan adaptif di era kerja hybrid. Nah, Nusantara Digital ini merupakan perusahaan teknologi yang berkembang pesat pasca pandemi melalui penerapan kebijakan kerja hybrid. Yang mana ini produktivitas mereka itu sempat meningkat pada awal penerapannya. Nah, namun dalam satu tahun terakhir ini muncul tantangan signifikan, yang mana skor employer engagement mereka itu turun dari 82 menjadi 61. Serta kolaborasi antar tim itu juga ikut melemah, dan banyaknya karyawan juga merasa kehilangan makna kerja. Nah, dari kasus yang terdapat pada perusahaan Nusantara Digital ini itu dapat ditarik akar masalahnya yaitu menjadi 3 akar masalah, yang mana yang pertama komunikasi dan apresiasi minim di lingkungan hybrid. Terus yang kedua sebagian manajer itu masih kontrol ketat, berorientasi pada output semata. Terus untuk yang ketiga, akar masalah yang ketiga itu generasi muda dalam organisasi itu masih menginginkan fleksibilitas yang dibimbing dengan mendukung pengembangan diri dan tujuan kerja yang bermakna. Nah, di sini peran CEO baru perusahaan itu berupaya untuk membangun organisasi yang sehat, kolaboratif, dan adaptif dengan mendorong para manajer itu menjadi pemimpin
Yang pertama yaitu mendengar atau empati. Yang kedua yaitu memberdayakan. Yang ketiga itu membangun kepercayaan pada karyawan. Baik, selanjutnya kita memasuki kasus 2, yang mana ini terkait dengan budaya organisasi dan keberanian berinovasi. Nah, di PT Hijau Lestari, ini tengah bertransformasi digital dan berkelanjutan. Ini menargetkan jadi pemimpin industri hijau. Namun, budaya yang hierarki, risk averse, dan birokratif ini membuat ide-ide inovasi karyawan itu jarang terrealisasi. Nah, dari kasus 2 ini dapat kita analisis akar masalahnya, yang mana ini terletak pada ketidaksesuaian antara aspirasi strategi perusahaan untuk menjadi pemimpin inovasi industri hijau dengan budaya organisasi aktual yang masih hierarkis, berorientasi kepatuhan dan menghindari resiko. Nah, budaya semacam ini menciptakan iklim psikologis yang tidak aman, sehingga karyawan itu cenderung menahan diri untuk mengusulkan atau mengeksekusi ide baru karena adanya konsekuensi negatif yang dipersepsikan terhadap kegagalan. Nah, birokrasi persetujuan ide ini yang panjang itu semakin memperkuat persepsi bahwa inovasi bukan prioritas yang nyata organisasi, meskipun secara retorika perusahaan ini menargetkan transformasi digital yang berkelanjutan. Nah, akumulasi kondisi ini mendorong talenta muda yang berorientasi pada inovasi dan kecepatan untuk mencari peluang di organisasi lain yang dianggap lebih mendukung. Nah, alternatif solusi dan rencana aksinya ini yang pertama menciptakan budaya aman untuk mencoba atau safe to fail. Yang mana ini memperkenalkan konsep kegagalan terkelola melalui forum berbagi pembelajaran dan eksperimen yang tidak berhasil tanpa saksi terhadap individu. Terus yang kedua yaitu memberi ruang eksperimentasi dan otonomi. Yang ketiga, menghargai pembelajaran ini bukan hanya hasil akhir. Dan yang terakhir yaitu rencana aksi yang bertahap. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan analisis komparatif, yang mana ini dua sisi tantangan yang satu akar, yang mana ini kesenjangan kepemimpinan dan budaya. Yang mana di sini untuk aspek yang pertama yaitu konteks utama. Pada kasus 1, konteks utamanya yaitu kerja hybrid pasca pandemi dan keterikatan karyawan yang menurun. Untuk kasus yang kedua yaitu transformasi digital dan keberlanjutan inovasi terhambat. Nah, akar masalah yang mana pada kasus 1 ini akar masalahnya yaitu kepemimpinan yang belum adaptif terhadap kerja jarak jauh atau hybrid. Sedangkan untuk akar masalah di kasus 2 ini terkait dengan budaya organisasi yang hierarkis, risk averse, dan birokratif. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu terkait dengan indikator masalah, yang mana pada kasus 1 ini employee engagement-nya turun dari 82 menjadi 61 dan kolaborasi antar tim yang melemah. Untuk kasus yang kedua yaitu hanya 5% ide karyawan diusulkan dan turnover talenta muda naik. Terus untuk aspek selanjutnya yaitu pemegang peran, yang mana untuk kasus 1 itu CEO baru dan jajaran manajer. Untuk kasus 2 yaitu direktur SDM. Untuk aspek selanjutnya terkait dengan fokus solusi, kasus 1 fokus solusinya yaitu terkait dengan kepemimpinan yang empatik, memberdayakan, membangun kepercayaan. Sedangkan untuk kasus 2 yaitu budaya safe to fail, yang mana ini budaya safe to fail, otonomi, eksperimen, dan apresiasi pembelajaran. Nah, untuk persamaan dari dua kasus ini yaitu yang pertama, kedua kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi organisasi, kerja hybrid yang produktif maupun transformasi menjadi pemimpin industri hijau ini sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan tuntutan konteks baru. Yang kedua yaitu kedua kasus ini menyoroti tentang pentingnya psychological safety, yang mana ini sebagai fondasi baik untuk menjaga keterikatan karyawan di kasus 1 maupun mendorong keberanian berinovasi di kasus 2. Untuk yang ketiga yaitu terkait kedua kasus ini menampilkan risiko kehilangan talenta baik dalam bentuk penurunan engagement maupun peningkatan turnover. Nah, sebagai konsekuensi dari kepemimpinan atau budaya yang belum adaptif.
Yang terakhir yaitu solusi pada kedua kasus ini sama-sama menekankan pergeseran dari pendekatan berbasis kontrol menuju pendekatan berbasis kepercayaan, pemberdayaan, dan pembelajaran. Untuk perbedaan pada dua kasus ini sendiri, untuk kasus satu itu berfokus pada level kepemimpinan individual dan manajerial dalam konteks hybrid. Sedangkan untuk kasus 2 ini berfokus pada level budaya, organisasi yang lebih struktural dan sistemik, atau birokrasi dan hierarki. Untuk yang perbedaan yang kedua yaitu kasus 1 itu dipicu oleh perubahan model kerja atau fleksibilitas lokasi, sedangkan kasus 2 ini dipicu oleh kesenjangan antar ambisi strategi atau menjadi pemimpin inovasi dan realita budaya yang tidak risk averse. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu pemegang peran utama solusi ini berbeda, yang mana pada kasus 1 peran utama itu ada pada CEO dan jajaran manajer lini, sedangkan pada kasus 2 peran utama ada pada direktur SDM sebagai penggerak perubahan budaya organisasi secara menyeluruh. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Psikologi safety ini menjadi benang merah yang menghubungkan keberhasilan kedua kasus, yang mana ini menjadi landasan bagi keterikatan karyawan sekaligus keberanian berinovasi. Nah, pada kasus 1 solusinya adalah kepemimpinan yang lebih mendengar, memberdayakan, dan mempercayai tim di era kerja hybrid. Untuk kasus yang kedua, solusinya adalah budaya aman untuk mencoba ruang eksperimen dan penghargaan atas proses pembelajaran. Untuk sarannya di sini ada 4 saran, yang mana yang pertama, lakukan asesmen budaya dan gaya kepemimpinan secara berskala untuk mendeteksi kesenjangan sejak dini. Terus yang kedua, tinjau ulang proses birokrasi internal agar selaras dengan aspirasi, inovasi, dan kecepatan. Yang ketiga, masukkan kompetensi kepemimpinan adaptif dan empati ke kurikulum leadership development. Terus yang terakhir yaitu butuh komitmen dan keteladanan konsisten dari pemimpin puncak dalam jenjang panjang. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.